Shalom jemaat yang dikasih nama Tuhan. Senang dan bersyukur kembali kita boleh bertemu di ibadah kita via online. Kita boleh masuk di pujian hari ini untuk doa 10 hari yang ke-7. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan kepikiran kita. Kita mau naikkan pujian Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di sini. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
bagimu Tuhan, kami sembahmu Tuhan, kami tinggikan, kami masyurkan. Terima kasih Yesus, sembah Tuhan kita, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat sore ini kami boleh berkumpul Tuhan, kami boleh menyatukan hati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menyiapkan setiap hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Kau urapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan yang begitu luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang sertai setiap kami Tuhan yang mengambil pelayanan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, kita mau terima kuasa daripada Roh Tuhan. Kita mau menjadi bait kudus Tuhan dalam setiap keluarga kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mengetahui bahwa Tuhan begitu mengasihi kami,
mengampuni kami, menyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya kehidupan kami terus ada dalam penyertaan dan mujizat Tuhan. Malam hari ini kami hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu, mengurapi dengan kuasa-Mu, dan juga memberkati setiap umat-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di hari ke-7 doa 10 hari Pentakosta. Mari jemaat Tuhan kita terus semangat menyelesaikan doa dan puasa. Ingat, doa dan puasa. Masih bertahan dengan puasanya? Puji Tuhan. Dan kita akan terus semangat sampai pada hari yang ke-10 pada hari Minggu nanti. Dan malam hari ini kita akan merenungkan bagian selanjutnya dari doa Bapa kami, yaitu ampunilah kesalahan kami. Itulah tema yang akan kita renungkan malam hari ini. Ampunilah kesalahan kami. Mendasari firman Tuhan, kita akan membaca satu ayat saja di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya akan mengulang bagian yang depannya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu mengetahui dan mengakui bahwa doa Bapa kami adalah bentuk doa yang sangat sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami itu memuat semua unsur penting mengenai apa yang harus kita minta dan kita nyatakan kepada Tuhan. Salah satunya seperti yang tertulis di dalam ayat 12 tadi yang kita baca, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini adalah sebuah permintaan, sebuah permohonan supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Saat kita berdoa, kita harus sadar dan mengakui diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita ini masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, dan untuk itu kita harus selalu memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pengampunan kepada kita, dan bahwa sesungguhnya pengampunan itu hanya tersedia di dalam Tuhan Yesus karena pengorbanannya di atas kayu salib. Pada 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita manusia. Manusia hanya akan menerima karya kematian dan kebangkitan Kristus jika manusia itu mau datang dan percaya kepadanya. Jadi kita akan menerima keselamatan. Karena itu adalah karya dari Tuhan Yesus ketika kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah percaya, Alkitab mengatakan bahwa kita ini harus minta ampun dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Sebab pengampunan itu tidak secara otomatis diberikan, tetapi kita akan menerimanya ketika kita datang, mengakui dan minta ampun kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa untuk diampuni dan disucikan, maka kita harus datang mengakui dosa kita, mengaku bahwa kita ini sudah bersalah, dan kita memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Namun saat ini ada beberapa kalangan orang yang mencoba mengabaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dan berdalih dengan mengatakan yang penting kan sudah terima Yesus, maka semua dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni semua.
Jadi ketika berbuat salah atau dosa, kita tidak perlu meminta ampun lagi. Saudara-saudara, hal ini bisa menjerumuskan kita untuk kita hidup dengan sembarangan, untuk kita hidup dengan tidak memperhatikan firman Tuhan. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Saudara-saudara, memang Kristus sudah mati untuk semua dosa kita. Tetapi untuk menerima pengampunan itu secara pribadi, maka kita harus datang dan mengakuinya. Setelah itu kita akan menerima pengampunan dosa secara pribadi. Sama seperti contohnya orang yang diberi hadiah, misalnya hadiah itu kartu ATM. Wah, senang ya kalau kita mendapat hadiah kartu ATM, tapi ini hanya bayangan saja saudara-saudara. Nah, ATM itu berisi 10 miliar misalnya. Wah, itu juga jumlah yang cukup besar. Dan uang yang sangat banyak itu tidak pernah dimanfaatkan sama sekali oleh orang yang menerimanya, dan sampai akhirnya memang dia benar-benar datang ke mesin ATM untuk mengambil sejumlah uang yang diperlukan untuk dipakai untuk dibelanjakan. Nah, orang yang menerima ATM itu akan merasakan manfaatnya ketika dia melakukan transaksi terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan kartu tersebut, maka dia dapat menikmati uang yang tersedia yang ada di kartu ATM itu. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai pengampunan Kristus tentu lebih dari sekedar kartu ATM yang tadi saya katakan berisi 10 miliar yang satu saat bisa habis terpakai. Dan kita mau mengetahui bersama bahwa kasih dan pengampunan Kristus itu enggak akan habis, unlimited gitu ya, tanpa batas. Tapi hanya bisa kita alami ketika kita datang memintanya di dalam doa, dan kita akan menerimanya. Datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita itu sama dengan hidup di dalam pertobatan, atau kita dikatakan bahwa kita sadar, kita bertobat. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Banyak orang hanya mengaku sebagai orang Kristen saja, tetapi tidak hidup dalam pertobatan. Mereka tidak pernah menyadari dan tidak pernah mau datang kepada Tuhan untuk mengakui dosanya dan meminta ampun. Yang ada di pikirannya hanyalah yang penting sudah percaya Yesus, tidak perlu bertobat dari dosa atau dari kehidupan yang lama, karena semua sudah diampuni di atas kayu salib. Ini pikiran yang keliru. Ada beberapa alasan mengapa kita harus selalu datang dan minta ampun kepada Tuhan seperti yang Yesus telah ajarkan di dalam doa Bapa kami. Yang pertama, kita harus datang dan minta ampun kepada Tuhan itu supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita ini sadar akan kelemahan dan kekurangan kita. Dengan kita datang dan meminta ampun kepada Tuhan, berarti kita menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita. Mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan itu menunjukkan ketergantungan kita kepadanya. Tanpa Tuhan tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak ada yang baik yang bisa kita perbuat di luar Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita ini memegahkan diri apalagi sombong. Karena semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan tentunya kita akan kembalikan untuk Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas segala kebaikannya? Selain kita datang, merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, karena ada begitu banyak kelemahan. Kita minta ampun kepada Tuhan, karena ada begitu banyak kekurangan yang mungkin kita lakukan secara sadar atau tidak sadar di dalam kehidupan kita. Dengan kita datang kepada Tuhan, kita menyadari kelemahan kekurangan kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, pertolongan, menjalani kehidupan kita, supaya kita tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak dikehendaki
oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus datang minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua adalah untuk apa saudara-saudara? Yaitu untuk mencegah kita supaya kita tidak semakin jatuh dan tidak semakin jauh dari Tuhan. Ada istilah yang berkata dosa berbuahkan dosa atau dosa melahirkan dosa. Artinya sebuah dosa jika tidak cepat-cepat diakui dan dibereskan akan selalu membuahkan, mengakibatkan dosa yang berikutnya dan berikutnya dan seterusnya. Sampai akhirnya kita sadar dan mengakuinya, barulah dosa itu selesai. Sebagai contoh saudara-saudara, sebuah kebohongan yang kita tidak akui dan kita tutup-tutupi, maka akan membuat kita terus berbohong untuk menutupi kebohongan itu. Sampai akhirnya kita mengakuinya, minta ampun, bertobat, dan mulai berkata jujur. Saudara-saudara, maka dari itu kita perlu datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya kita tidak semakin jatuh dan supaya kita tidak semakin jauh dari Tuhan. Itu pentingnya kita minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, mengapa kita harus datang kepada Tuhan dan minta ampun? Karena kita ini orang-orang percaya yang harus siap sedia. Kapanpun Tuhan datang menjemput kita. Saudara-saudara, dengan kita minta ampun, kita berarti menjadi orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari dan saatnya Tuhan datang. Tetapi sudahkah kita menjadi orang-orang yang siap? Kapan kita menjadi orang yang siap? Yaitu ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan. Itu menyiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Alkitab mengajarkan supaya kita selalu hidup dalam perdamaian dengan Tuhan atau dengan Allah. Kristus itu sudah berkarya memperdamaikan kita dengan Bapa di surga oleh darahnya yang mahal dan berharga. Lalu apa respon kita? Yaitu kita harus terus hidup di dalam pengudusan diri kita, dalam artian kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Bapa, sampai Dia datang kedua kali menjemput kita orang-orang percaya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14 di sana dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Artinya saudara-saudara, dengan kita datang minta ampun kepada Tuhan, hubungan kita dibereskan, kita berdamai dengan Tuhan. Dan ketika nanti Tuhan datang kapanpun menjemput kita, baik secara pribadi atau mungkin Tuhan datang kedua kali untuk dunia ini, itu kita sudah siap saudara-saudara. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan dari renungan kita malam hari ini, jangan pernah ragu dan jangan pernah menunda-nunda waktu untuk datang dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka tangannya, menyambut kita untuk mengampuni kesalahan kita. Ketika kita datang dan memohon ampun kepadanya, seperti gambaran dari Bapa yang menerima kembali anak bungsu yang sudah sangat mengecewakannya. Pengampunan dari Tuhan sangat menentukan kebahagiaan kita, baik di dunia ini juga sampai pada kekekalan yang akan datang. Saudara-saudara, apapun yang menjadi kesalahanmu, kekuranganmu, datanglah kepada Tuhan untuk meminta ampun. Maka hubungan kita dengan Tuhan beres, semua berjalan dan kita boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan karena kita orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini yang sudah memberikan kepada kami wawasan bagaimana pengampunan Tuhan itu sangat luar biasa. Pengampunan Tuhan sangat berarti bagi kehidupan kami.
Kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Engkau mengajari kami malam hari ini ketika kami jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa. Engkau membuka tangan-Mu dan Engkau siap untuk mengampuni kami. Satu berkat yang luar biasa. Tuhan, malam hari ini secara khusus kami berdoa bersama-sama dengan umat-Mu, Jemaat Gia Parmindo. Kami mohon ampun kepada Tuhan atas segala kelemahan kami, atas segala kekurangan kami. Dan kami mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang membawa kebahagiaan dalam hidup kami di dunia ini juga di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang berdamai dengan Tuhan karena sudah diampuni oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Nining. Ya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh menegur setiap kami. Jadikan setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, agar layak di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih nama Tuhan, seperti biasa, sebelum kita memberikan persembahan, siapkan amplop, lalu diberi uang persembahan, lalu harap ditulis di tanggalnya di amplop ini 11 Juni 2020. Lalu bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pastori. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah doa 10 hari malam hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami bersyukur sudah menyelesaikan ibadah di hari yang ke-7 ini, semua karena kasih kemurahan-Mu. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan terus memberkati kami, menolong kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.